Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas akuntansi 2023K Unesa akan mempresentasikan ejaan tanda baca bahasa Indonesia. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kita masing-masing, dimulai dari pojok kanan saya. Perkenalkan, nama saya Naufal Ridwan dari kelas 2023K dengan NIM 23080694370. Saya Eka Armelia Syari dengan NIM 22308069473. Saya Sherly Margareta dengan NIM 23080694376. Saya Pinkan Stefania dengan NIM 23080694378. Saya Hana Fitria Agustin dengan NIM 23080694375. Saya Nabila Fajar Azhara dengan NIM 23080694374. Saya Berliana Isabara dengan NIM 23080699439. Saya Dila Berliana dari 2023K dengan NIM 23080694380. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu ejaan. Ejaan adalah cara kita menuliskan kata-kata dalam bahasa Indonesia yang benar sesuai dengan EYD yang sekarang berubah menjadi PWB, yang berarti singkatan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disahkan pada tahun 2015, sedangkan EYD disahkan pada tahun 1972. Ejaan tanda baca dibagi menjadi 5, yaitu penutup, penjeda, pembatas, pengapit, dan pengikat, yang di dalamnya memiliki tanda baca masing-masing. Yang pertama, saya akan menjelaskan tanda baca titik. Tanda titik merupakan tanda baca penutup atau juga bisa disebut dengan pengakhir kalimat. Penggunaan spasi pada tanda titik diterapkan setelah tanda titik digunakan. Biasanya setelah tanda titik diawali dengan huruf kapital. Kegunaan pada tanda titik yaitu yang pertama, tanda titik digunakan pada akhir kalimat berita. Contoh, kami pergi titik, mereka datang titik. Kegunaan yang kedua yaitu tanda titik digunakan di belakang atau di antara nomor daftar. Dengan contoh 1 titik spasi pendahuluan. Contoh yang kedua 1 titik 1 spasi latar belakang. Kegunaan ketiga pada tanda titik yaitu untuk memisahkan satuan waktu. Dengan contoh pukul 18.00 waktu Indonesia bagian barat atau biasa disebut dengan 18.00. Contoh yang kedua yaitu pukul 03.00 waktu Indonesia bagian barat. Kegunaan titik pada nomor 4 yaitu tanda titik digunakan untuk memisahkan kelipatan ribuan yang menunjukkan jumlah. Dengan contoh RP 100.000 dengan yang biasa kita sebut juga 100.000 rupiah. Contoh yang kedua yaitu 3.675 halaman atau biasa kita sebut 3.675 halaman. Kegunaan titik pada kelima yaitu tanda titik digunakan pada akhir singkatan atau akhir tiap unsur singkatan tertentu. Dengan contoh S titik spasi B titik spasi Yudhoyono, S titik H titik. Bisa dibaca dengan Susilo Bambang Yudhoyono Sarjana Hukum.
Contoh yang kedua yaitu YTH titik, yang biasa kita sebut dengan yang terhormat. Untuk tanda baca yang kedua yaitu tanda seru yang akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tanda seru. Pengertian dari tanda seru yaitu merupakan tanda baca yang digunakan pada akhir kalimat untuk memberi suatu perintah, menggambarkan kekaguman dan kesungguhan. Tanda seru merupakan tanda yang dilambangkan dengan garis vertikal yang dimana di bawahnya terdapat titik. Tanda seru ini sering kita jumpai di dalam bacaan seperti buku, novel, majalah maupun koran dan dalam bacaan lainnya. Tak hanya itu, tanda baca ini juga sering kita jumpai rambu lalu lintas di tempat parkir maupun di tempat-tempat lainnya. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, tanda seru diartikan sebagai tanda baca yang dipakai sebuah ungkapan dan pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau rasa emosi yang kuat. Sementara itu, tanda seru juga dapat diartikan sebagai tanda baca yang biasanya digunakan untuk menunjukkan perasaan atau penegasan dan sering menandai akhir sebuah kalimat. Penggunaan tanda seru yang berlebihan akan melanggar kaidah dalam penulisan kata Indonesia. Penggunaan seperti ini tidak dianjurkan dalam penulisan bahasa Indonesia. Tanda seru juga mempunyai beberapa contoh. Yang pertama, jangan masuk. Tanda seru, ia sedang tidur. Yang kedua, wow, tanda seru, pantai yang sangat indah. Dia sangat hebat, tanda seru. Kebaikanmu akan selalu kuingat, tanda seru. Yang kedua yaitu tanda tanya. Pengertian dari tanda tanya. Tanda tanya merupakan sebuah tanda baca yang digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat yang berbentuk pertanyaan. Tanda tanya mempunyai fungsi yang paling utama yaitu kalimat yang menanyakan sesuatu. Tanda tanya sendiri berada di bagian belakang atau di akhir sebuah kalimat. Fungsi dari tanda baca sendiri antara lain yang pertama, tanda untuk menanyakan sesuatu yang digunakan pada akhir kalimat yang bertujuan untuk menanyakan sesuatu seperti ada apa, tanda tanya. Kenapa kamu ada di sini, tanda tanya. Yang kedua, digunakan di dalam tanda kurung yang digunakan untuk menyatakan bagian kalimat yang kurang jelas keberadaannya. Dalam fungsi lainnya sebagai berikut, mengakhiri sebuah kalimat tanya biasanya dimulai dengan kata apa, di mana, kapan, siapa. Yang kedua, tanda tanya hanya digunakan pada akhir kalimat tanya. Dan yang terakhir, tanda tanya digunakan untuk menandai bagian kalimat yang diragukan. Baiklah, itulah tadi yang disampaikan saya dan rekan saya adalah ejaan tanda baca penutup. Selanjutnya, rekan saya akan menjelaskan tentang ejaan penjeda. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tanda koma. Tanda koma berperan dalam membentuk sebuah kalimat perbandingan. Tanda ini dipakai memisahkan kalimat yang setara dan didahului kata yang menunjukkan perbandingan seperti tetapi, namun, atau melainkan. Tanda koma biasa memiliki beberapa fungsi. Salah satunya adalah digunakan di antara unsur perincian berupa frasa, kata, atau bilangan. Contohnya, telepon seluler, komputer,
koma, atau internet bukan barang mewah lagi. Kemudian biasa juga digunakan sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan. Contohnya, saya ingin membeli kamera, koma, tetapi uang saya tidak cukup. Barang ini bukan milik saya, koma, melainkan milik ayah saya. Yang ketiga, koma juga digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Contohnya, karena baik hati, koma, ia memiliki banyak teman. Kemudian, agar memiliki wawasan yang luas, kita harus rajin membaca buku. Kemudian, yang keempat, koma juga digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain kalimat. Contohnya, kata nenek saya, koma, kita harus berbagi dalam hal ini. Selanjutnya adalah tanda baca titik koma. Tanda baca titik koma memiliki beberapa fungsi. Tanda titik koma memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, digunakan sebagai kata pengganti, sebagai kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara di dalam kalimat majemuk. Contohnya, kerbau melenggu, titik koma, kambing mengembik, titik koma, kuda meringkik, titik. Kemudian, ayah menyelesaikan pekerjaan, titik koma, ibu menulis makalah, titik koma, adik membaca cerita pendek. Yang kedua juga biasa digunakan pada bagian perincian yang berupa frasa verbal. Contohnya, syarat mengikuti ujian penerimaan pegawai di lembaga ini adalah: yang pertama, berkewarganegaraan Indonesia, titik koma. Yang kedua, berijazah sarjana S1, titik koma. Yang ketiga, berbadan sehat, titik koma. Dan yang keempat, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, digunakan untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contohnya, ibu membeli buku, koma, dan tinta, titik koma. Celana dan kaos, titik koma. Dan kaos, titik koma, serta pisang, apel, dan jeruk. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tanda baca titik 2. Tanda baca titik 2 adalah tanda baca yang dilambangkan dengan dua titik yang diletakkan sama satu di atas yang lainnya, atau diletakkan di tengah garis vertikal yang sama. Tanda baca titik 2 digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang langsung diikuti perincian atau penjelasan. Contohnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, titik 2, spasi, kursi, meja, dan lemari. Fungsi yang kedua, tanda titik 2 digunakan sesudah kata atau frasa yang memerlukan pemberian. Contohnya, Ketua titik 2 spasi Ahmad Wijaya, Wakil Ketua titik 2 spasi Denny Simanjuntak, Sekretaris titik 2 spasi Siti Aryani, Bendahara titik 2 Aulia Arindi. Fungsi yang ketiga, tanda titik 2 digunakan dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contohnya, Ibu titik 2 spasi bawa koper ini, Nak. Amir, baik Bu. Ibu titik 2 spasi jangan lupa letakkan baik-baik. Fungsi yang keempat, tanda titik 2 digunakan di antara jilid atau nomor dan halaman, surat dan ayat dalam kitab suci, serta
judul dan anak judul suatu karangan. Contohnya Ultima 2.298 sampai 105. Fungsi yang kelima, tanda titik 2 dapat digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contohnya 01.235.220 yang artinya 1 jam 35 menit 20 detik. Fungsi yang terakhir, tanda titik 2 digunakan untuk menuliskan rasio atau hal-hal penting yang menyatakan perbandingan dalam bentuk angka. Contohnya, skala peta ini 1.2 10.000. Baiklah, itulah tadi yang disampaikan oleh rekan saya adalah ejaan tanda baca penjeda. Selanjutnya, kita akan memasuki ejaan tanda baca pembatas yang akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tanda hubung. Tanda hubung adalah tanda baca yang digunakan untuk memisahkan dua kata atau memisahkan dua suku kata. Contoh penggunaan dari tanda hubung ialah anak, tanda hubung anak, berulang, tanda hubung ulang, kemerah, tanda hubung merahan. Selain tanda hubung, pembatas juga memiliki tanda baca lain, yaitu yang pertama tanda baca pisah dan yang kedua tanda baca garis miring. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang tanda baca pisah. Apa sih tanda baca pisah itu? Tanda baca pisah memiliki dua kegunaan. Yang pertama yaitu tanda baca pisah panjang atau yang dalam bahasa Inggris disebut emdas, digunakan untuk mengapit keterangan dalam kalimat. Contohnya itu tanda baca pisah panjang saya, yang kedua yakin, emdas akan, yang ketiga tercapai, tanda baca diperjuangkan. Setelah itu yang kedua, tanda baca pendek atau endas digunakan untuk menandai rentang baik waktu, tanggal maupun jarak. Contohnya 2020 tanda baca pisah pendek 2023 yang artinya 2020 hingga 2023. Yang kedua, Surabaya tanda baca pisah pendek Sidoarjo yang artinya Surabaya hingga Sidoarjo. Dan yang ketiga, pukul 18.00 tanda pisah pendek 19.00 yang artinya pukul 18.00 hingga pukul 19.00. Kesalahan yang sering dilakukan oleh penulis adalah menggunakan spasi di awal atau di akhir kata setelah tanda baca pisah. Itu merupakan kesalahan karena sebenarnya tanda pisah, emdas maupun endas itu tidak menggunakan spasi di awal maupun di akhir setelah penggunaannya. Yang selanjutnya yaitu tanda baca garis miring. Sama seperti tanda pisah, tanda baca garis miring juga memiliki dua kegunaannya. Yang pertama yaitu tanda garis miring digunakan untuk membatasi unsur nomor, surat atau alamat atau tahun takwin. Contohnya 2023 hingga 2024. 2023 garis miring 2024. Yang kedua, INV garis miring 3 garis miring 2023. Artinya apa? Yaitu invoice ke-3 tahun 2023. Selanjutnya ada KTT 3 garis miring 158 yang mengartikan yaitu KTT Gang 3 nomor 158. Selanjutnya yang kedua yaitu tanda garis miring untuk mengganti kata dan, atau, ataupun per. Contohnya yaitu Instagram atau IG singkatannya. Yang kedua siswa
atau siswi. Dan yang ketiga, 1000 per butir. EYD mencantumkan penggunaan tanda garis miring untuk mengapit koreksi berupa pengurangan dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contohnya, garis miring H, garis miring utang. Penggunaan ini merupakan kebalikan dari tanda kurung siku yang mengapit koreksi berupa penambahan. Sekian dari saya, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, itulah tadi yang disampaikan oleh rekan saya adalah ejaan tanda baca pemisah. Sekarang yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu ejaan tanda baca pengapit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tanda baca petik. Tanda baca petik adalah tanda baca yang digunakan secara berpasangan. Tanda baca petik ada dua, yaitu tanda baca petik 2 dan tanda baca petik tunggal. Yang pertama adalah tanda baca petik 2. Tanda baca petik 2 mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicara, naskah, atau bahan tertulis lain. Contohnya, ia dipanggil tanda petik guna oleh temannya. Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi tanda petik bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Fungsi yang kedua, untuk mengapit judul seperti judul puisi, lagu, artikel, naskah, buku, pidato, atau tema yang terdapat dalam kalimat. Contohnya, puisi tanda petik pahlawanku terdapat pada halaman 125. Mereka kompak menyanyikan lagu tanda petik Indonesia Raya. Fungsi yang ketiga, untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Contohnya, fenomena itu disebut tanda petik efek rumah kaca. Selanjutnya, tanda baca petik tunggal. Tanda baca petik tunggal mempunyai 2 fungsi. Yang pertama, untuk mengapit petikan dalam petikan lain. Contohnya, tanya dia, kau dengar bunyi kering-kering tadi. Fungsi yang kedua, untuk mengapit makna, terjemahan, atau ungkapan asing. Contohnya, terpandai, tanda petik tunggal paling pandai. Tinggi hati, tanda petik tunggal sombong angkuh. Polisi, tanda petik tunggal kebijakan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tanda kurung siku. Apa itu tanda kurung siku? Tanda kurung siku yang dikenal sebagai tanda bracket memiliki 2 bentuk, yaitu petik di atas, dan petik di atas, tanda kurung petik di atas. Tanda ini memiliki beberapa penggunaan utama. Penggunaan yang pertama adalah penggunaan dalam kutipan. Tanda kurung siku sering digunakan dalam kutipan untuk menunjukkan perubahan atau pemahaman dalam kutipan asli. Misalnya, jika Anda mengutip seseorang yang perlu menambahkan kata-kata sendiri untuk klarifikasi, Anda dapat menggunakan tanda kurung siku seperti ini dan ditambahin dengan kata-kata tambahan. Untuk yang kedua yaitu penggunaan dalam tafsiran. Tanda kurung siku juga digunakan untuk memberikan tafsiran atau penjelasan dalam teks. Misalnya, ia tiba di kantor pukul 9 pagi, menunjukkan bahwa pagi adalah penjelasan tambahan untuk pukul 9. Yang ketiga adalah penggunaan dalam matematika dan pemrograman. Dalam konteks ini, tanda kurung siku digunakan untuk menyatakan interval seperti 1,5 dan diakhiri dengan tanda kurung. Yang berarti semua angka antara 1 dan 5 termasuk 2 angka tersebut. Dan yang keempat adalah penggunaan dalam referensi. Dalam beberapa konteks,
Tanda kurung siku digunakan untuk menunjukkan referensi atau nomor catatan kaki. Misalnya, petik atas 2, buka kurung 1, tutup kurung, petik atas 2. Mengacu pada nomor catatan kaki yang akan ditentukan di bagian bawah halaman atau akhir dokumen. Tanda kurung siku digunakan untuk memberikan konteks tambahan atau memberikan informasi yang relevan dalam sebuah teks. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, itulah tadi yang disampaikan oleh rekan saya adalah ejaan tanda baca pengapi. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu ejaan tanda baca penyingkat. Oke, tanda baca penyingkat itu ada dua jenis. Yang pertama tanda baca elipsis, lalu yang kedua tanda baca apostrof. Untuk tanda baca elipsis mempunyai pengertian yaitu tanda baca yang digunakan untuk menandakan atau menggambarkan kalimat yang terputus-putus atau bagian kalimat yang dihilangkan. Tanda baca elipsis berupa titik tiga yang di atas spasi. Tanda baca elipsis tidak boleh lebih dari titik tiga. Diperbolehkan jika tanda baca tersebut berada di akhir kalimat lalu ditambahi dengan tanda titik atau tanda pengakhir. Banyak kesalahan saat menulis ejaan elipsis ini karena banyak orang yang menulis tanda elipsis lebih dari 3 titik. Kegunaan tanda baca elipsis sendiri yaitu yang pertama untuk menciptakan efek penundaan dalam teks, lalu yang kedua untuk mempersingkat teks yang terlalu panjang, lalu yang ketiga untuk menghilangkan teks atau ungkapan yang tidak perlu, lalu yang keempat untuk menulis ujaran yang tidak sesuai contoh kalimat yang tidak sesuai. Contoh kalimat yang menggunakan tanda baca elipsis adalah yang pertama, maju, tanda baca elipsis, jalan. Lalu yang kedua, jadi, simpulannya, tanda baca elipsis, oh sudah saatnya kita pulang. Lalu yang ketiga, 1, 2, 3. Dan ketiga contoh tersebut merupakan tanda elipsis yang digunakan untuk efek penundaan. Lalu tanda baca yang kedua yaitu tanda baca apostrof. Tanda baca apostrof sendiri memiliki pengertian yaitu tanda baca yang digunakan untuk menunjukkan bahwa ada bagian kata atau angka yang dihilangkan. Tanda baca apostrof sendiri juga digunakan untuk mengikat suatu kata. Bentuk dari tanda baca apostrof itu seperti tanda petik 1 tetapi bukan tanda petik 1. Contoh dari tanda baca apostrof adalah yang pertama, dia, kan, yang berarti dia akan. Lalu yang kedua, pagi telah tiba yang berarti pagi telah tiba. Lalu yang ketiga ada dirimu selalu kumanja yang berarti dirimu selalu kumanja. Contoh ketiga contoh tersebut adalah tanda apostrof yang digunakan untuk kata. Lalu contoh yang kedua adalah tanda baca apostrof untuk angka. Contoh pertama yaitu 28 September tanda baca apostrof 23 yang berarti 28 September 2023. Lalu yang kedua, ia lahir pada 1 Januari 88 yang berarti ia lahir pada 1 Januari tahun 1988. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, itulah tadi yang disampaikan oleh rekan-rekan saya adalah ejaan tanda baca bahasa Indonesia. Kesimpulan dari presentasi kelompok 3 akuntansi 2023K adalah yang pertama, ejaan tanda baca ada 5 yaitu ejaan tanda baca penutup, penjeda, pembatas, pengapit, dan penyingkat. Tanda baca penutup yaitu ada tanda titik yang menggunakan spasi sesudah tanda baca. Contoh, kami pergi, titik, spasi, mereka datang, titik. Kedua yaitu ejaan tanda baca tanda seru
yang menggunakan spasi setelah tanda baca. Contoh, jangan masuk, tanda seru, spasi, ia sedang tidur. Yang ketiga yaitu tanda tanya yang menggunakan spasi sesudah tanda baca. Contoh, apa katamu? Tanda tanya, spasi, aku tidak mendengar. Yang kedua yaitu ada ejaan tanda baca penjeda yang terdiri dari tanda koma yang menggunakan spasi setelah tanda baca. Contoh, 1, spasi, 2, spasi, dan spasi 3. Yang kedua yaitu ada tanda baca titik koma yang menggunakan spasi setelah tanda baca digunakan. Dengan contoh, hari sudah siang, titik koma, spasi, ia sedang tidur. Ejaan tanda baca penjeda ada titik 2, tanda baca titik 2 yang menggunakan spasi setelah tanda baca digunakan. Dengan contoh, 2 hal yang utama, titik 2, spasi, akal dan hati. Ejaan tanda baca pembatas terdiri dari 3, yaitu ada tanda hubung yang tidak menggunakan spasi sesudah atau sebelum tanda baca digunakan. Contoh, kemarin ia di tanda hubung PHK. Tanda baca pisah tidak menggunakan spasi sebelum atau sesudah dan sesudah. Dengan contoh, acara berlangsung 5, tanda pisah 10 Januari. Ejaan tanda baca garis miring tidak menggunakan spasi sebelum dan tidak menggunakan spasi sesudah tanda baca digunakan. Dengan contoh, harga pensil garis miring pulpen itu Rp200 garis miring 2. Ejaan tanda baca pengapit terdiri dari tanda petik menggunakan spasi sebelum dan sesudah tanda baca digunakan. Dengan contoh, ia dipanggil, spasi, tanda petik, Bona, tanda petik, spasi oleh temannya. Ejaan tanda baca pengapit yang kedua yaitu petik tunggal menggunakan spasi sebelum dan sesudah. Dengan contoh, polisi, spasi, tanda petik tunggal, kebijakan, tanda petik tunggal, spasi, titik. Yang ketiga yaitu ada ejaan tanda baca tanda kurung yang menggunakan spasi sebelum dan sesudah. Dengan contoh, lokakarya, spasi, kurung buka, workshop, kurung tutup, spasi itu dibuka. Yang terakhir, ejaan tanda baca pengapit yaitu kurung siku. Kurung siku menggunakan spasi sebelum dan sesudah. Dengan contoh, titik-titik, spasi, dalam rupiah, kurung siku, Rp, kurung siku tutup, spasi, per tahun. Ejaan tanda baca yang terakhir yaitu ada pengikat. Ejaan tanda baca pengikat dibagi menjadi 2, yaitu elipsis. Elipsis menggunakan spasi sebelum dan sesudah. Dengan contoh, jangan-jangan, elipsis atau yang biasa kita sebut titik 3, spasi, ia pelakunya. Yang terakhir, ejaan tanda baca pengikat yaitu apostrof yang menggunakan spasi sebelum tanda baca digunakan. Dengan contoh, mereka sudah datang, apostrof, kan, tanda tanya. Baiklah,
Baiklah, itulah tadi yang disampaikan oleh rekan-rekan saya adalah ejaan tanda baca bahasa Indonesia. Sekian dari saya dan teman-teman saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.